Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Frisilia, NIM 34 2018 001, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab jawaban dari soal UTS mata kuliah evolusi, yang dimana soal tersebut terdiri dari 4 soal yang membahas bahasan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-8. Baiklah, untuk soal yang pertama adalah memberikan contoh bukti evolusi, contoh anatomi perbandingan, lalu embriologi perbandingan, lalu biologi molekuler pada masa lalu dan masa sekarang. Baiklah, untuk yang pertama jawabannya adalah bukti adanya evolusi. Nah, buktinya adanya variasi individu dalam satu keturunan. Nah, adanya fosil yang ditemukan. Untuk contohnya, kita akan melihat mekanisme evolusi kuda yang berupa fosil. Nah, yang pertama itu ditemukannya ukurannya semakin besar dari yang awalnya berukuran sebesar kucing menjadi sebesar kuda sekarang. Lalu kemudian juga ukuran kepalanya menjadi lebih besar dari jarak antara mulut dengan mata semakin jauh. Kemudian juga ukuran lehernya menjadi lebih panjang. Lalu ukuran geraham depan dan belakang semakin besar, berlapis email dan bentuknya makin sesuai untuk memakan rerumputan. Dan yang terakhir adalah ukuran kaki depan dan belakang semakin panjang, gerakan kaki semakin lincah, larinya semakin menjadi dan semakin cepat. Lalu kemudian contoh anatomi perbandingan. Nah, sebagai contoh itu semua hewan vertebrata memiliki struktur dasar yang sama, yakni suatu kerangka utama, tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, lalu tertancap pada tulang belakang, sepasang organ tambahan, dan sistem peredaran darah, pernafasan atau respirasi, pencernaan, dan pengeluaran yang sama. Baiklah, untuk yang ketiga adalah embriologi perbandingan. Nah, contohnya kita ambil dari gambar yang di samping. Nah, pada gambar di samping ada embriologi ikan hingga manusia. Terlihat bahwa perkembangan ikan mirip dengan perkembangan embrio hewan lainnya dan manusia, meskipun bentuk dewasa setiap organisme tersebut jauh berbeda. Kesamaan mereka saat awal perkembangannya merupakan hal yang menguatkan adanya kesamaan nenek moyang hewan-hewan tersebut. Nah, kesamaan antara embrio ini sering digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi. Jika dua spesies berasal dari nenek moyang yang sama, keduanya mungkin masih memiliki kesamaan dalam perkembangannya. Lalu yang keempat adalah biologi molekuler pada zaman dahulu dengan zaman yang sekarang. Nah, pada zaman dahulu, Georg Wilder dan Edward Tatum menggunakan biologi molekuler untuk mendemonstrasikan adanya hubungan yang tepat antara gen dan protein. Nah, dalam percobaannya mereka yang terhubung genetika, mereka beralih dari genetika andalan ke organisme model yang lebih tepat. Konstruksi dan eksploitasi organisme model baru akan menjadi tema yang berulang dalam perkembangan biologi molekuler. Kemudian untuk contoh biologi molekuler pada zaman sekarang, biologi molekuler ini sering digunakan pada bidang pertanian untuk memperbaiki sifat dan produksi tanaman di masa yang akan mendatang. Nah, biologi molekuler sangat memegang penting peran ini untuk membuat para petani agar tidak rugi dan memproduksi tanaman yang berkualitas tinggi. Baiklah, untuk soal yang kedua adalah contoh dari genetic draft, yaitu efek leher botol dan efek pendiri di Indonesia.
Untuk efek botol, nah jika banyak anggota populasi yang mati dan sisanya saling kawin hingga jumlah populasi kembali semula. Nah, contohnya itu jika pada suatu hutan mengalami kebakaran, maka spesies burung-burung akan banyak yang mati. Nah, ketika banyak yang mati terdapat sisa 2 spesies. Nah, lalu kemudian 2 spesies tersebut melakukan perkawinan, maka individu hasil dari perkawinan tersebut tidak dapat menggantikan spesies yang telah mati. Lalu kemudian untuk efek pendiri yang terdapat di Indonesia itu yang dimana efek pendiri itu suatu populasi baru dapat memiliki frekuensi alel yang berbeda dengan populasi induk lokalnya. Itu terjadi karena kawin dengan sesama anggota koloninya. Nah, contohnya jika di Indonesia itu adalah seperti domba biasa yang disilangkan dengan domba Garut. Nah, di mana domba biasa itu masuk ke dalam habitat domba Garut, yang dimana dalam populasi tersebut tidak ada domba biasanya. Nah, ketika mereka dikawinkan, maka individu spesies yang akan menghasilkan domba Garut, sehingga domba biasa akan kehilangan keturunan yang tidak bisa meneruskan. Nah, yang dimana domba biasa tidak akan bisa menurunkan sifatnya ke individu spesies baru tersebut. Baiklah, untuk soal yang ketiga yang dimana memberikan contoh mutasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan mengambil contoh mutasi pada manusia, yaitu kita diperintahkan untuk memberikan contoh mutasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya mengambil contoh mutasi pada manusia, yaitu sindrom atau sering disebut dengan Down syndrome. Nah, Down syndrome ini adalah suatu kelainan genetik karena munculnya kromosom ekstra pada kromosom 21. Nah, normalnya seseorang memiliki kromosom sebanyak 40 kromosom. Namun pada penderita Down syndrome mendapati 47 kromosom karena adanya kromosom ekstra. Baiklah, untuk soal yang terakhir kita diperintah untuk menjelaskan tentang isolasi reproduksi prezigot dengan postzigot. Baiklah, untuk pengertiannya, prezigot adalah hambatan terjadi perkawinan atau hambatan pembuahan sel telur. Nah, ini terjadi ketika sebelum sel telur mengalami fertilisasi. Lalu kemudian yang kedua adalah postzigot. Postzigot adalah hambatan yang terjadi setelah membentuknya zigot, yaitu penurunan daya hidup atau terganggunya perkembangan zigot menjadi organisme dewasa yang fertil. Untuk prezigot, saya mengambil contoh pada penyerbukan yang terjadi pada bunga. Biasanya sering terjadi hambatan yang mengakibatkan serbuk sari tidak masuk kepada calon bakal buah, sehingga tidak dapat terjadinya fertilisasi. Faktor terjadinya prezigot tersebut dikarenakan adanya faktor dari lingkungan, bisa jadi angin, air atau hujan, bahkan juga oleh makhluk lain seperti hewan dan manusia. Lalu yang kedua, untuk postzigot saya mengambil contoh pada manusia. Ketika embrio sudah berkembang, maka akan mengalami keguguran atau gagalnya perkembangan embrio. Bisa jadi disebabkan karena memang embrionya tidak bisa hidup karena daya
hidupnya yang turun dan juga tidak bisa berkembang. Maka itulah terjadinya keguguran. Itulah penjelasan jawaban ujian tengah semester dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.